Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaden Firdaus. Saya dari kelompok Thomson. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dalam Islam, problem solving, dan teknik persidangan. Yang pertama-tama ada kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan sebuah kajian ilmu dan seni tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Sebelumnya kita telah mengetahui, kepemimpinan adalah kemampuan bagaimana cara mempengaruhi seorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Proses mempengaruhi tersebut dilakukan dengan cara mengolah kalimat dan kata-kata, lalu memberikan contoh teladan terhadap yang dipimpinnya melalui nasihat dan kebajikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, kullukum ra'iu wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam memaknai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, jelas bahwa setiap personal kita adalah pemimpin, dan pasti setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu juga dalam struktur kemasyarakatan, terdapat pemimpin dan kepemimpinan formal, dimulai tingkat terendah sampai tertinggi. Mereka semua adalah pemimpin dan tentu harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan dapat kita perhatikan dalam beberapa hal pokok. Yang pertama yaitu, seorang pemimpin harus memiliki kesamaan antara ucapan dan perbuatannya, kesamaan antara nasihat dan kebijakan-kebijakannya. Allah sangat tidak menyukai kepada manusia yang suka berbicara, namun tidak ada hasil kerja yang diucapkannya. Lalu yang kedua adalah, ia mampu menepati janji. Ketahuilah oleh kita sekalian bahwa karakter kepemimpinan senantiasa menepati janji ini merupakan perwujudan iman yang kuat, budi pekerti yang agung, sikap yang luhur dan terpuji, sehingga dapat melahirkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepadanya. Namun sebaliknya, perbuatan menyalahi dan mengingkari janji merupakan perwujudan iman yang lemah, perangai yang jelek, dan sikap yang tidak dimiliki. Namun sebaliknya, perbuatan menyalahi dan mengingkari janji merupakan perwujudan iman yang lemah, perangai yang jelek, dan sikap yang tidak memiliki nilai-nilai universal kemanusiaan. Dengan sifat yang bertolak belakang ini, akan melahirkan sikap yang saling mencurigai dan melahirkan dendam terhadap sesama anggota masyarakat. Kepemimpinan dalam Islam harus mampu mencontoh kepemimpinan yang pernah ditampilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berhasil menampilkan dan menerapkan manajemen kepemimpinan yang paripurna. Beliau menerapkan dan mengedepankan teori kepemimpinan dengan berdasar kepada nilai-nilai syidik, tablik, amanah, dan fatonah. Pandangan Islam selanjutnya, dalam usaha melahirkan pemimpin yang berkarakter berkepemimpinan yang ideal adalah harus memenuhi unsur-unsur pokok, yakni karakter dasar yang terdiri dari mementingkan kepentingan orang lain, jujur, dan disiplin. Kemudian, karakter unggul dalam kepemimpinan, yakni ikhlas, sabar, mampu merealisasikan nilai-nilai kesyukuran, bertanggung jawab, rela berkorban, mampu memperbaiki diri, dan bersungguh-sungguh. Kepemimpinan dalam Islam memiliki beberapa prinsip dasar yang mendasari bagaimana seorang pemimpin muslim harus bertindak dan memimpin. Prinsip-prinsip ini mencakup etika, tanggung jawab, dan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin muslim. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam kepemimpinan Islam. Yang pertama ada tauhid atau keimanan kepada Allah yang Maha Esa. Kepemimpinan dalam Islam didasarkan pada konsep tauhid, yaitu keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Seorang pemimpin muslim harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah dan berusaha untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua ada keadilan. Salah satu prinsip utama dalam kepemimpinan Islam adalah keadilan. Seorang pemimpin muslim harus memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan adil bagi semua warganya tanpa memandang agama, suku, atau status sosial. Yang ketiga ada kepemimpinan berdasarkan kualitas dan kemampuan. Dalam Islam, kepemimpinan tidak hanya diberikan kepada seseorang yang berdasarkan status sosial atau keturunan,
tetapi berdasarkan kualitas, kompetensi, dan integritas individu tersebut. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Seorang pemimpin muslim diharapkan untuk memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Mereka memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan kesejahteraan umat mereka, terutama yang lebih lemah dan membutuhkan. Lalu ada konsultasi atau syura. Prinsip konsultasi dalam pengambilan keputusan adalah bagian penting dari kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin diharapkan untuk mendengarkan nasihat dari orang-orang yang terpercaya dan ahli dalam bidangnya sebelum mengambil keputusan penting. Lalu selanjutnya ada pendidikan dan pembinaan. Seorang pemimpin muslim memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing masyarakatnya, terutama dalam hal moralitas, agama, dan nilai-nilai Islam. Lalu ada tanggung jawab akhirat. Seorang pemimpin muslim akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas tindakan dan keputusannya selama memimpin. Oleh karena itu, mereka harus bertindak dengan kebijaksanaan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kemurahan hati dan kasih sayang. Seorang pemimpin muslim juga diharapkan untuk menunjukkan kemurahan hati dan kasih sayang terhadap umatnya. Mereka harus bersedia membantu yang membutuhkan dan menghindari perilaku yang merugikan masyarakat. Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang besar, dan pemimpin muslim diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, keadilan, dan kepedulian terhadap umat mereka. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berdampak positif bagi semua anggotanya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang problem solving. Sebelumnya, definisi dari masalah itu apa sih? Masalah dapat didefinisikan sebagai situasi atau tantangan yang memerlukan tindakan atau pemecahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, masalah dapat didefinisikan sebagai proses kognitif yang melibatkan identifikasi, pemahaman, dan penyelesaian suatu masalah. Proses penyelesaian masalah dimulai dengan pengenalan masalah, kemudian analisis masalah untuk mengetahui penyebabnya dan solusi yang mungkin. Setelah itu, langkah-langkah konkret diambil untuk menerapkan solusi tersebut, dan hasilnya dievaluasi untuk memastikan bahwa masalah telah diselesaikan secara efektif. Dalam penyelesaian masalah, berbagai keterampilan dapat diperlukan, termasuk kreativitas, pemikiran kritis, pengambilan keputusan, kemampuan untuk membangun dan menguji solusi. Ini adalah proses penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Kemampuan untuk mengatasi masalah dengan efektif dapat membantu seseorang mengatasi masalah, mencapai tujuan, dan membuat keputusan yang lebih baik. Untuk mengatasi masalah atau situasi tantangan, seringkali seseorang menggunakan proses penyelesaian masalah. Pada tahap pertama, masalah diidentifikasi. Ini berarti masalah dikenali dengan jelas. Setelah itu, analisis masalah dilakukan untuk memahami sumber masalah serta akibatnya. Pada tahap ketiga, ide kreatif digunakan untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi. Setelah itu, evaluasi solusi dilakukan untuk menentukan solusi terbaik berdasarkan hasilnya. Tahap berikutnya adalah menerapkan solusi melalui rencana tindakan yang jelas, dan terakhir evaluasi hasilnya. Proses penyelesaian masalah membantu orang mengatasi masalah dengan cara yang terorganisir dan efektif, menghasilkan solusi yang lebih baik, dan membuat keputusan yang lebih baik. Manfaat utama dari memiliki kemampuan menyelesaikan masalah adalah: yang pertama, peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Manfaat utama problem solving adalah kemampuan untuk mengatasi masalah dengan lebih efektif. Seseorang memiliki kemampuan pemecahan masalah akan dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri, mencari solusi yang lebih baik, dan mengurangi tingkat stres yang dihadapi ketika menghadapi masalah. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Proses analisis dan evaluasi yang dikenal sebagai penyelesaian masalah membantu orang membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan pribadi dan profesional, seperti memilih karir, investasi, atau keputusan-keputusan penting yang lain dalam hidup. Yang ketiga, ada meningkatkan kreativitas. Dalam menghadapi masalah, seseorang seringkali harus berpikir kreatif untuk menemukan cara baru untuk menyelesaikannya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan kreatif dan inovasi. Lalu yang keempat, ada meningkatkan komunikasi.
Untuk meningkatkan komunikasi interpersonal, penyelesaian masalah sering melibatkan kerja tim, di mana orang harus berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Lalu yang kelima ada meningkatkan produktivitas. Dengan memecahkan masalah secara efektif, individu dan kelompok dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang berkontribusi pada pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan. Yang keenam ada meningkatkan kepercayaan diri. Mengatasi masalah dengan sukses dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Ini karena mereka sadar bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan. Lalu yang ketujuh ada pengembangan karir. Dalam konteks karir, kemampuan pemecahan masalah sangat dihargai. Orang yang memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencapai kesuksesan di tempat kerja. Lalu yang kedelapan ada meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan menyelesaikan masalah dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Ini karena kemampuan pemecahan masalah memungkinkan orang untuk mengatasi masalah yang mungkin menghalangi mereka dari mencapai tujuan dan kebahagiaan pribadi mereka. Oleh karena itu, mempelajari kemampuan menyelesaikan masalah adalah langkah yang bagus untuk membangun diri sendiri dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, memecahkan masalah berarti mengatasi berbagai situasi dan masalah. Pertama-tama, penting untuk mengidentifikasi masalah dengan jelas. Ini berarti merumuskan masalah dengan tepat, menemukan sumbernya, dan memahami bagaimana masalah tersebut akan mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya, beban kerja yang berlebihan adalah masalah jika seseorang mengalami stres karena terlalu banyak tugas yang harus mereka selesaikan. Lalu, analisis dilakukan setelah masalah ditemukan. Ini mencakup mengumpulkan informasi, memikirkan solusi yang mungkin, dan memahami akibat dari setiap solusi. Orang mungkin perlu mempertimbangkan contoh di atas atau meminta bantuan rekan. Selanjutnya, langkah ketiga adalah membuat dan menerapkan solusi. Ini mencakup membuat rencana tindakan yang jelas, mengambil tindakan konkret untuk mengatasi masalah, dan dengan konsisten mengikuti rencana tersebut. Mengatur prioritas tugas, menggunakan alat manajemen waktu, atau berbicara dengan atasan tentang cara memberikan tugas yang lebih seimbang adalah beberapa solusi untuk beban yang berlebihan. Lalu yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Adalah langkah penting dalam menyelesaikan masalah. Setelah penerapan solusi, sangat penting untuk menilai apakah masalah telah diselesaikan dengan baik dan apakah solusi itu efektif. Jika hasil yang diinginkan belum dicapai, orang harus siap untuk merevisi rencana dan mencari solusi yang lebih baik atau perbaikan. Problem solving membantu orang mengatasi masalah dengan lebih baik, mengurangi stres, meningkatkan kualitas hidup, dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini juga membantu mereka tumbuh dalam keterampilan penting yang mereka miliki secara pribadi dan profesional. Problem solving dapat menjadi alat yang kuat untuk menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari jika dilakukan dengan cara yang sistematis dan berpikir kritis. Lalu, materi ketiga yang ingin saya sampaikan adalah tentang teknik persidangan. Setiap permusyawaratan dalam sebuah organisasi formal pasti membutuhkan persidangan-persidangan. Hal ini dilakukan secara fokus dan berimbang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Keputusan terbaik pada akhirnya akan lahir dari pemahaman dan ketaatan terhadap aturan di dalam sebuah persidangan. Persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal sebuah organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan bersama. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat kepada seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan atas ketetapan tersebut. Ketetapan ini sifatnya final, sehingga berlaku bagi yang setuju ataupun yang tidak hadir ketika persidangan berlangsung. Di dalam persidangan terdapat beberapa jenis persidangan itu, yaitu yang pertama ada sidang pleno. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau permusyawaratan. Sidang pleno dipimpin oleh presidium sidang. Sidang pleno biasanya dipandu oleh steering komite. Sidang pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan. Yang kedua ada sidang paripurna. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau permusyawaratan. Lalu sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Yang ketiga ada sidang komisi. Sidang komisi diikuti oleh anggota masing-masing komisi. Anggota masing-masing komisi adalah peserta dan peninjau yang ditentukan oleh
sidang pleno. Sidang komisi dipimpin oleh seorang pimpinan yang dibantu seorang sekretaris sidang komisi. Pimpinan sidang komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam komisi tersebut. Sidang komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan. Lalu aturan umum di sebuah persidangan yaitu ada peserta. Peserta pun dibagi dua. Ada peserta penuh dan peserta peninjau. Pertama-tama peserta penuh. Di hak peserta penuh. Yang pertama ada hak bicara, adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua ada hak suara, adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada hak memilih, adalah hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. Yang keempat ada hak dipilih, adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan. Lalu selanjutnya ada kewajiban peserta penuh. Yang pertama ada mentaati tata tertib persidangan atau permusyawaratan dan menjaga ketenangan atau harmonisasi persidangan. Selanjutnya ada peserta peninjau. Yang pertama ada hak peninjau, yang pertama ada hak bicara, adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usulan kepada pimpinan, baik secara lisan maupun tertulis. Lalu ada kewajiban peninjau. Yang pertama ada mentaati tata tertib persidangan atau permusyawaratan, dan menjaga ketenangan atau harmonisasi persidangan. Lalu di dalam persidangan ada presidium sidang. Presidium sidang dipilih dari dan oleh peserta permusyawaratan melalui sidang pleno yang dipandu oleh panitia pengarah. Presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan seperti aturan yang disepakati peserta. Presidium sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. Selanjutnya ada aturan ketukan palu dan kondisi-kondisi lain. Ada 1 kali ketukan, yaitu untuk menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Yang kedua adalah untuk mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin atau keputusan sementara. Yang ketiga ada memberi peringatan kepada peserta sidang agar tidak gaduh. Yang keempat ada men-skors dan mencabut kembali skorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama sehingga peserta sidang tidak perlu meninggalkan tempat sidang. Lalu yang kelima ada mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Selanjutnya ada 2 kali ketukan, yaitu untuk men-skorsing atau mencabut skorsing dalam waktu yang cukup lama, misalnya istirahat, lobbying, sembahyang, dan makan. Skorsing ialah penundaan persidangan untuk sementara waktu, lalu lobbying ialah suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada 3 kali ketukan, yaitu untuk membuka atau menutup persidangan atau acara resmi. Yang kedua ada mengesahkan keputusan final atau akhir hasil sidang. Ada syarat-syarat presidium sidang. Yang pertama ada mempunyai sifat leadership, bijaksana dan bertanggung jawab. Yang kedua memiliki pengetahuan yang cukup tentang persidangan. Yang ketiga peka terhadap situasi dan cepat mengambil inisiatif dalam situasi kritis. Yang terakhir ada mampu mengontrol emosi sehingga tidak terpengaruh kondisi persidangan. Selain syarat-syarat presidium sidang pun harus memiliki sikap. Yang pertama, sikap empatik, menarik, tegas, dan disiplin. Ada sopan dan hormat dalam kata dan perbuatan. Lalu ada adil, bijaksana, dan menghargai pendapat peserta. Apabila dalam persidangan, presidium sidang tidak mampu menguasai dan mengendalikan jalannya persidangan, maka panitia pengarah atau SC diberikan wewenang untuk mengambil alih jalannya persidangan atas permintaan presidium sidang dan atau peserta sidang. Di dalam sidang terdapat tata tertib dan sanksi-sanksi. Yang pertama ada tata tertib persidangan merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta pada saat persidangan dengan memperhatikan aturan umum organisasi dan nilai-nilai universal di masyarakat. Lalu ada sanksi-sanksi, peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditentukan dalam tata tertib persidangan akan dikenakan sanksi dengan mempertimbangkan saran dan usulan peserta sidang yang lain. Biasanya mekanisme dalam pemberian sanksi didahului oleh peringatan kepada peserta, biasanya sampai 3 kali. Kemudian dengan kesepakatan bersama, presidium sidang boleh mengeluarkan peserta sidang tersebut dari forum atau mengambil kebijakan lain dengan atau tanpa kesepakatan peserta sidang yang lain. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.